Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ke materi kita. Kelas 12 Akidah Akhlak. Materi kita yaitu meneladani akhlak utama orang-orang solih, yaitu Imam Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Kalau materi sebelumnya tentang sikap atau sifat terpuji, yaitu menghormati orang-orang di sekeliling kita, adab dalam menghormati orang-orang sekeliling kita. Kalau masih belum dilihat, silakan lihat di video sebelumnya atau bisa klik link di atas pojokan. Nah, materi kita adalah meneladani akhlak utama orang-orang solih, yaitu Imam Ghazali dan Ibnu Sina. Kita lihat dari kompetisi dasar dan tujuan belajarannya. Kompetisi dasarnya yang pertama dari aspek spiritual, menghayati keutamaan sifat-sifat Al-Ghazali dan Ibnu Sina dalam hal keagamaannya. Kemudian dari segi sosialnya, yaitu meneladani keutamaan sifat-sifat Al-Ghazali dan Ibnu Sina sama. Yang pertama menghayati, yang kedua meneladani. Kemudian yang ketiga menganalisis kisah tentang keteladanan Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Jadi analisis nanti apa saja yang bisa kita teladani. Kemudian setelah menghayati, meneladani, menganalisis, diharapkan dalam segi konsep afeksi atau prakteknya nanti kalian bisa menceritakan kisah tentang Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah pembelajaran siswa diharapkan dapat yang pertama menyebutkan keutamaan sifat Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Yang kedua menunjukkan atau mempraktekkan atau bisa menirukan sikap meneladani dari Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Yang ketiga dapat menceritakan kisah keteladanan Al-Ghazali dan Ibnu Sina apa saja. Jadi ini kompetisi dasar dan tujuan belajarannya. Kita lanjut ke peta konsepnya. Nah, ini ada materi yang akan kita bahas. Yang pertama tentang kita bahas dari Imam Ghazali dulu. Sebenarnya sama materinya, poin-poinnya. Jadi dari kedua tokoh ini, yang pertama kita bahas tentang biografi singkat, kemudian karyanya. Kalau dari segi biografi, jika dibahas secara panjang lebar, ya terlalu memakan waktu dan juga membosankan mungkin nanti. Jadi kalian bisa cari referensi lain. Saya sampaikan poin-poinnya saja. Kemudian dari karya-karyanya, karena kedua tokoh ini merupakan penulis kitab, pengarang kitab dalam Islam, dan kitab-kitabnya sangat banyak. Bahkan beberapa karyanya masih dipelajari hingga sekarang di pondok-pondok pesantren, di perguruan tinggi juga ada, dan di instansi-instansi lain. Kemudian akhir hayatnya seperti apa, dan yang terpenting di sini yaitu keteladanan apa yang bisa kita pelajari dari kedua tokoh ini. Oke, lanjut kita bahas dari Imam Al-Ghazali dulu, dari sini dulu. Nah, Imam Al-Ghazali ini nama aslinya adalah Abu Hamid Muhammad bin Ahmad At-Tusi. Jadi namanya Al-Ghazali itu karena ayahnya adalah seorang pemintal bulu kambing di tempat kelahirannya, yaitu Ghazalah di Bandar Tus. Jadi di sini ada keterangan yang kedua, lahir di Tusi, tepatnya di daerah Ghazalah. Tus itu Iran. Jadi di daerah Iran. Ya belum ke sana memang, cuma keterangannya seperti itu. Pada tahun 450 Hijriah. Ayahnya seorang sufi yang marok. Marok ini kalau dalam fikih, marok itu berhati-hati terhadap najis. Tapi kalau dalam urusan sufi, warok di sini bisa kita maknai berhati-hati dalam berbuat dosa. Itu warok dalam hal sufi. Jadi kalau dalam hal fikih berhati-hati terhadap najis atau hadas. Yang kalau dalam urusan tasawuf, warok itu berhati-hati terhadap dosa atau maksiat. Di ini di daerah barat, Imam Al-Ghazali ini dikenal sebagai Al-Ghazal.
istilahnya Al-Ghazal. Dikenal sebagai seorang filsuf dan teolog Muslim. Nah, jadi beliau orang Muslim, orang Islam juga terkenal di Barat. Barat itu di Eropa, bukan di Barat mana, daerah Eropa. Ini nama aslinya Abu Hamid Muhammad bin Ahmad At-Tusi, dipanggil Al-Ghazali karena dia lahir di daerah Ghazali, At-Tusi, yaitu kotanya Tusi. Kemudian pendidikannya, pendidikan Al-Ghazali, yang pertama beliau belajar di daerahnya, belajar dasar ya, yang sini belajar dasar di daerahnya, di TUS, pelajaran awal ya belajar Al-Quran, belajar baca tulis dan lain-lain. Kemudian yang kedua, beliau belajar di Jurjan, bidang hukum kepada ini gurunya yang pertama, Abu Nasr Al-Ismaili. Beliau belajar tahun 1015 sampai 1085 Masehi. Nah, sambil belajar hukum, beliau juga belajar ke Nisabur, mendalami fikih dan tauhid kepada Al-Juwaini. Jadi beliau belajar hukum, kemudian belajar fikih, belajar tauhid. Kemudian beliau juga belajar tasawuf kepada Abu Ali Al-Farmazi. Nah, kemudian terakhir beliau menjadi guru besar di Nizamiyah Baghdad. Nizamiyah Baghdad ini kalau di pelajaran SKI kalian biasanya belajar Nizamiyah ini semacam kampus. Jadi Imam Al-Ghazali itu menjadi guru besar di sana. Jika zaman sekarang guru besar itu, kalau kalian kuliah nantinya, ketika kuliah nanti ada istilah guru besar di kampus ini, namanya bapak ini. Itu biasanya gelarnya sudah profesor. Jadi kalau sekarang Al-Ghazali itu sudah, kalau pangkat sekarang ya sudah profesor seperti itu. Disebut guru besar. Oke, kita lanjut. Ini biografi singkatnya. Nanti lengkapnya kalian bisa baca di referensi-referensi lain di internet ataupun di buku-buku lain. Kemudian kita lanjut di karyanya. Jadi beliau ini merupakan pengarang kitab, dan karya-karyanya itu sangat masyhur sampai sekarang. Sebagaimana saya katakan tadi, masih banyak karya-karya beliau yang dikaji sampai sekarang, baik di pondok pesantren maupun di perguruan tinggi. Yang paling terkenal karyanya ini, Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Ini masih banyak dikaji, dibahas, kemudian didalami di pondok-pondok pesantren dan juga di perguruan tinggi. Sampai saat ini, beliau hidup di tahun 400-an Masehi. Di slide sebelumnya, Hijriyah di tahun 1000 Masehi. Sekarang sudah tahun 2000, jadi sudah hampir 1000 tahun yang lalu karyanya masih relevan sampai sekarang. Kemudian yang kedua ada Mi'yar Al-Ilmi, kemudian Tahafut Al-Falsafah ini tentang filsafat. Kemudian Arba'in fi Usuluddin, 40 masalah bidang prinsip-prinsip agama. Qawaid ini tentang tauhid. Kemudian yang berikutnya ini tentang tauhid juga. Al-Mustafa fil ilmi al-usul tentang ilmu fikih, dan Miskat al-Anwar tentang ceruk cahaya-cahaya. Nah, kitab-kitab beliau ini aslinya berbahasa Arab ya. Berbahasa Arab, banyak sudah dicetak ulang. Jika kalian kesulitan untuk mempelajarinya, kalau mau mempelajari kitab-kitab ini, insya Allah zaman sekarang sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi, jika kalian ingin belajar, kesulitan belajar Arabnya, bisa belajar atau membaca kitab-kitab ini yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bisa beli di toko buku ataupun di toko-toko online. Maaf ya, bukan sponsor. Kemudian akhir hayatnya, jadi setelah beliau itu sudah menjadi orang yang diakui di Islam maupun di Barat tentang keilmuannya, kemudian sudah menjadi guru besar, belajar bertahun-tahun. Di akhir hayatnya, beliau mendirikan madrasah. Nah, mendirikan madrasah di sebelah rumahnya, artinya tempat beliau untuk mengajar di sebelah rumahnya.
untuk para penuntut ilmu dan tempat khalwat para sufi. Jadi apa namanya? Setelah mendapatkan ilmu yang banyak, kemudian pengalaman juga, beliau mendirikan madrasah untuk mengamalkan ilmunya di hari tuanya untuk para penuntut ilmu dan tempat berkholwat. Berkholwat ini adalah menyendirinya para sufi. Jadi para sufi itu untuk mendekatkan diri pada Allah, mereka biasanya berkholwat, berzikir, mengingat Allah, berpuasa dan lain-lain, ada amalan-amalannya biasanya. Nah, mereka ditampung oleh Al-Ghazali di madrasahnya ini. Nah, di sana para sufi ini dan para penuntut ilmu ini diajari, dibimbing, dan juga dibina oleh beliau sebagaimana ilmu dan pengalaman beliau ketika masih belajar dan mengajar di tempat-tempat sebelumnya. Nah, kemudian di akhir hayatnya beliau juga menghabiskan waktunya untuk mengkaji dan mengajar ilmu hadis dan Al-Quran. Jadi di madrasahnya beliau mengajar untuk mengkaji dan mengajar ilmu hadis dan Al-Quran. Jadi madrasahnya ngajar sendiri, juga dibantu orang-orang lain untuk mengamalkan ilmunya. Dan kemudian beliau wafat di usia di tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi di Tusi, di tempat kelahirannya pada usia 50 tahun. Jadi usianya tidak begitu panjang, 50 tahun, tapi umurnya itu sangat barokah. Jadi umur yang barokah itu umurnya tidak begitu panjang, tapi manfaatnya atau hal positif yang diberikan itu terasa sampai sekarang. Jadi umurnya betul-betul barokah. Nah, kalau orang yang umurnya panjang, tapi bukan manfaat yang dia sebar, tapi musibah yang dia sebar, itu namanya bukan usia yang barokah. Usia yang barokah seperti beliau ini contohnya, usianya tidak panjang, tapi manfaat yang beliau berikan, ilmu yang beliau berikan dapat dinikmati oleh generasi muslim, bahkan non-muslim sampai saat ini. Sudah 1000 tahun lebih. Itu kisah singkat tentang Al-Ghazali. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, tentang Ibnu Sina. Ibnu Sina ini adalah seorang dokter, terkenalnya seorang dokter, tapi beliau juga seorang filosof, serta juga seorang ulama. Nah, Ibnu Sina ini termasuk orang yang cerdas. Beliau menguasai beberapa ilmu pengetahuan, astronomi, matematika juga ahli, fisika juga ahli, metafisika, logika, serta ilmu lainnya. Jadi komplit. Beliau bisa berbagai macam ilmu. Juga termasuk ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Nama aslinya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Nah, terkenalnya Ibnu Sina. Kalau di daerah barat terkenalnya Avicenna, tulisannya Avicenna. Bahkan salah satu karyanya juga dipakai referensi kesehatan dunia sampai beberapa abad. Beliau lahir 370 Hijriah atau 980 Masehi, lebih akhir daripada Al-Ghazali, di Efsyanah, kawasan Bukhara, sekarang namanya Uzbekistan. Berasal dari keluarga Persia dan berbazhab Ismailiyah. Ayahnya beliau itu seorang gubernur pada kerajaan Samaniyah, kalau belajar SKI ya. Kemudian dari pendidikannya Ibnu Sina, beliau belajar Al-Quran sejak usia 5 tahun. Jadi 5 tahun sudah belajar Al-Quran. Dan menghafal Al-Quran di usia 10 tahun. Jadi butuh waktu 5 tahun bagi beliau untuk menghafalkan Al-Quran. Usia 10 tahun sudah tahfidz. Luar biasa. Kemudian selain itu Ibnu Sina juga belajar ilmu bahasa dan akhlak. Ilmu bahasa, karena pada saat itu banyak referensi-referensi keilmuan berbahasa asing dari Persia, dari Barat, terkait filsafat dan lain-lain. Jadi beliau belajar bahasa untuk memahami ilmu-ilmu itu, sehingga beliau menyerap ilmu-ilmu itu, kemudian menganalisanya dan membuat pendapatnya beliau atau karyanya beliau sendiri dengan bahasa beliau sendiri, sehingga dapat dipahami oleh orang-orang
Arab pada waktu itu. Kemudian beliau menyukai ilmu kedokteran dan metafisik. Metafisik di sini terkait dengan astronomi dan ilmu apa ya? Metafisik ini kaitannya dengan eh, keimanan, dengan keimanan. Jadi yang tidak tampak. Nah, usia 16 tahun beliau sudah menjadi seorang dokter. 16 tahun sudah menjadi seorang dokter, luar biasa. Kemudian beliau belajar filsafat kepada Abu Abdillah Al-Natili. Jadi juga beliau belajar filsafat. Nah, nanti kalian kalau kuliah, kelas 12 ya, setelah ini kuliah nanti akan dibahas lebih dalam terkait filsafat itu apa. Jadi orang-orang yang menjadi ilmuwan, awalnya mereka belajar filsafat, kemudian berkembang kepada ilmu-ilmu lain. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, Ibnu Sina ini juga seorang penulis, pengarang kitab. Nah, salah satu kitabnya di sini Al-Syifa, yaitu artinya obat, berupa ensiklopedi filsafat. Kemudian yang kedua Al-Qanun fi Al-Tib, yaitu praktek kedokteran. Nah, kitab ini yang sangat terkenal sampai ke dunia barat tentang kesehatan, juga sempat dipakai referensi kesehatan beberapa abad. Yang ketiga Al-Najah, yaitu keberhasilan. Kitab-kitab ini tebel-tebel, tebel-tebel. Kalau terjemahannya juga tambah tebel lagi. Jadi kalau kalian mau belajar bisa lihat di perpustakaan-perpustakaan kampus ataupun di perpustakaan daerah apa ada ya. Kalau beli cukup mahal biasanya karena tebal. Oke, kita lanjut. Di akhir hayatnya, kehidupan Ibnu Sina penuh dengan aktivitas dan kerja keras, sehingga suatu hari ia terkena penyakit mah akut yang sudah tidak dapat diobati lagi. Karena senangnya beliau itu thalabul ilmi, menuntut ilmu, belajar dan belajar, kemudian sebagai dokter juga mengamalkan ilmunya sampai beliau terlalu sibuk sehingga suatu saat beliau terkena penyakit mah sampai telat makan gitu ya, lupa pada makan karena saking senangnya pada ilmu. Kemudian di hari-hari menjelang wafatnya beliau selalu memakai pakaian putih, mensedekahkan hartanya pada fakir miskin, memerdekakan budak serta giat beribadah kepada Allah. Kemudian beliau wafat pada tahun 438 Hijriah atau 1037 Masehi, usianya 58 tahun. Usia 58 tahun memberikan manfaat luar biasa hingga terasa sampai saat ini pula. Tidak sedikit sumbangsi beliau pada ilmu kesehatan. Terasa sampai saat ini. Usianya jadi usia yang barokah. Ya mudah-mudahan kita semua diberi usia yang barokah sebagaimana dua tokoh ini. Kemudian dari segi keteladanan, dua tokoh ini yang pertama kita bahas Al-Ghazali, yaitu merupakan sosok yang haus akan ilmu pengetahuan. Jadi sudah merasakan manisnya ilmu. Hal-hal yang membuat beliau penasaran dikejar terus sehingga beliau menjadi tahu. Kemudian guna memenuhi kehausan dalam ilmu pengetahuan, beliau belajar disiplin ilmu seperti Al-Quran, usul fiqh. Usul fiqh ini tentang kaidah-kaidah fikih. Beliau belajar ilmu kalam, filsafat, fikih, dan ilmu lainnya. Terkait ilmu kalam, mungkin di kelas 11 kalian belajar tentang syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Itu adalah pendapat dari Imam Al-Ghazali untuk menjembatani kaum syariat dengan kaum di atasnya, sehingga tidak timbul perdebatan. Nah, yang ketiga ini yang menarik. Guna mengimbangi ilmu pengetahuannya, beliau juga memperdalam ruhaniyahnya dengan berkholwat dan iktikaf di menara masjid kota Baghdad. Jadi, meskipun beliau alim, ilmunya luar biasa, kecerdasannya luar biasa, tapi beliau tetap sadar diri bahwasanya ada unsur manusia biasanya. Jadi masih ada zat yang lebih kuat, lebih alim daripada dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau tetap memperdalam ruhaniyahnya sebagai kontrol terhadap ilmunya. Orang terlalu alim, pinter luar biasa, tapi agamanya tidak kuat itu juga berbahaya, bisa memanfaatkan ilmunya ke hal-hal yang negatif.
Nah, kemudian yang keempat, setelah dari kontak Baghdad, beliau melanjutkan khalwat ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini eh, masjid di Palestina, Masjidil Aqsa, kemudian menjalankan ibadah haji ke Mekah. Nah, jadi ini keteladanannya terkait Imam Al-Ghazali, yaitu sosok yang haus akan ilmu, terus belajar, kemudian juga prestasi beliau tetap diimbangi dengan eh, kedalaman ruhaninya. Nah, di akhir hayat, beliau tetap tidak berubah, yaitu memperdalam keagamaannya semakin mendekat kepada Allah. Jadi apa ya, tidak lepas, seperti seimbang, ilmu dan agamanya tetap jalannya seimbang. Kemudian dari Ibnu Sina, yang pertama beliau merupakan sosok ilmuwan dan filsuf besar. Kemudian Ibnu Sina adalah orang yang jenius dan memiliki daya nalar tinggi, merupakan orang yang cerdas. Nah, ini bisa dipelajari ya. Maksudnya bisa jadi jenius dan daya nalar tinggi, itu kalian bisa belajar, berlatih setiap hari. Seperti Ibnu Sina, terus-menerus belajar, terus-menerus mengkaji, kemudian tidak lupa juga ibadahnya diiringi doanya sehingga beliau bisa menjadi orang yang besar, yang jenius, dan memiliki daya nalar tinggi. Nah ini yang ketiga, poin yang ketiga, orang yang gigih dan haus akan ilmu pengetahuan. Pantang menyerah, gitu itu ya. Pantang menyerah. Kemudian selain cerdas gigih, beliau tetap menjadi sosok yang taat beribadah. Jadi ikhtiar itu, kalau dari contoh yang diberikan oleh Al-Ghazali di sini ini, ikhtiarnya untuk mencapai ilmu tidak hanya usaha secara fisik, tapi beliau ini juga jalan dari sisi ruhaniyahnya, taat ibadahnya, rajin berdoanya untuk mencapai hajatnya. Kemudian yang kelima, dengan ketekunan kreatif, tidak mengenal putus asa, dan taat beribadah menjadikannya tokoh yang dikenal dunia hingga saat ini. Jadi seperti itu teladan dari Ibnu Sina. Oke, yang terakhir, hikmahnya dari kedua tokoh ini, keseriusan Al-Ghazali dan Ibnu Sina dalam menuntut ilmu pengetahuan patut dijadikan contoh bagi generasi muda. Mari kita contoh semangatnya dan seriusnya beliau dalam menuntut ilmu. Kemudian Al-Ghazali dan Ibnu Sina merupakan cendekiawan yang tidak hanya diakui kehebatannya dalam kalangan umat Islam, tapi masyarakat Barat juga mengakuinya. Jadi terkenal sampai di dunia Barat. Kemudian bertambahnya ilmu pengetahuan pada diri seorang harus senantiasa diimbangi dengan ketaatan kepada Allah sebagaimana dilakukan oleh Imam Al-Ghazali dan Ibnu Sina supaya tidak salah jalan. Jadi ini materi kita tentang dua tokoh Islam ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti, meneladani beliau berdua ini dan mendapatkan barokah dari ilmu-ilmu dua tokoh Islam ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.